Tapi santai, Anda yang merasa gemuk santai saja. Karena ada teori yang mengatakan 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Anda tidak gemuk, hanya salah planet. Tapi kalau cowok jangan kayak kamu, perutnya jangan besar-besar, Mas Ferry ya. Karena ada penelitian di rumah sakit Jogja, cowok yang perutnya besar biasanya burungnya kecil. Oh ini tak yang gede. Jangan dikit-dikit ya mas. Nanti kalau perutnya besar, sarungnya dibuka isinya hanya kayak pentil. Saat itu bule dari Australia ini tanya apa bu sama saya. Dia bilang begini sama saya, Gus Miftah, I will to ask you. Saya ingin bertanya satu hal kepada Anda. Kenapa agama Islam itu didesain banyak aturannya? Contoh dia bilang, kenapa agama Islam didesain banyak aturannya? Contohnya, kenapa perempuan dalam Islam diperlakukan seperti itu sedemikian rupa? Harus nutup aurat. Tidak sembarang orang boleh mendekat dan salaman. Untuk mendapatkannya harus menggunakan akad nikah dalam pernikahan. Beda dengan kami, kata dia orang Australia. Saya mau pakai baju apa, gak ada urusan. Mau pakai you can see, never mind. Mau pakai sempak, kotangan tok, no what, gak apa-apa. Kami kalau mau kumpul saja, gak usah nikah, selesai. Ternyata dia pelaku kumpul kebo, Samen Leven. Di Lubuk Linggo tolong, jangan ada yang melakukan kumpul kebo. Karena kalau Anda punya anak berpotensi namanya Gudel. Karena anaknya kebo namanya Gudel. Apa jawaban saya terhadap pertanyaan bule Australia ini? Dia saya jawab, Mbak, kenapa agama Islam banyak aturannya? Karena manusia banyak maunya. Makanya kemauan-kemauan itu harus diatur. Supaya apa? Supaya tidak kebablasan. Dan di dunia ini semuanya ada aturan. Makanya kenapa dalam Islam ada istilah takwa. Takwa itu apa? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Gak ada hidup di dunia yang tanpa aturan. Semuanya ada aturan. Nabi Adam dan Hawa di surga bahagia. Apapun boleh. Kun anta wa zaujukal jannah. Ada aturannya. Apa aturannya? Adam, Hawa, kamu boleh bersenang-senang di surga. Tapi satu hal yang tidak boleh kalian lakukan. Fala taqraba hadhihi syajarah. Kamu jangan pernah mendekati pohon ini. Tapi apa? Ada saja pihak-pihak yang tidak suka manusia itu taat aturan. Siapa? Iblis. Iblis mulai menyebarkan hoak. Jadi kalau Anda bertanya sama saya, siapakah penyebar hoak pertama kali? Iblis. Dan siapakah korban hoak? Adam dan Hawa. Dan yang perlu Anda tahu, Adam dan Hawa korban hoak saja dikeluarkan dari surga. Maka hari ini yang senangannya nyebar hoak, haram masuk surga. Sebar hoak iblis. Siapa yang diprovokasi? Hawa. Makanya ingat para pejabat, kadang-kadang Anda jadi pejabat lurus, Anda jadi pejabat benar. Bagaimana kemudian orang-orang itu pengen mengganggu Anda dengan cara menggoda istri Anda? Supaya apa? Supaya kemudian membujuk suaminya. Makanya banyak pejabatnya baik yang didekati istrinya. Suaminya nggak doyan suap, istrinya dikasih suap. Laki-lakinya nggak bisa disogok, istrinya disogok. Sehingga kemudian apa? Sang istri memprovokasi suami. Pertanyaannya adalah, kenapa iblis menggoda si Hawa? Karena iblis tahu perempuan itu kelemahannya di telinga. Perempuan kelemahannya di telinga, laki-laki kelemahannya di mata. Makanya laki-laki itu kurang ajar, Bu. Di jalan lihat cewek cantik dia akan teriak, wow. Pulang lihat istrinya di rumah, weh. Itu kalau suami di Jogja. Kalau di Lubuk Linggo, insya Allah lebih parah.
Akhirnya apa? Iblis menggoda Hawa supaya melanggar aturan. Hawa, kamu tahu nggak kenapa pohon ini dilarang didekati? Karena buah dari pohon ini yang paling enak di surga. Hawa terprovokasi, nangis-nangis di hadapan suami. Laki-laki kelemahannya di mata, melihat istrinya menangis nggak tahan. Karena pada dasarnya perempuan itu kelemahannya satu, banyak mengingat. Laki-laki kelemahannya satu, terlalu cepat melupakan. Makanya laki-laki jangan pernah punya salah sama istri. Kenapa? Karena perempuan itu ahli sejarah. Sekali Anda punya salah, seumur hidup ingat terus. Orangnya malam hari ini juga hadir. Biasanya jilbabnya pink. Yang jilbabnya putih insya Allah sama. Makanya kalau saya ditanya, Gus, kalau nikah lagi gimana? Kalau saya nikah lagi, saya pengen menikah dengan cewek Arab. Jadi kalau istri saya Arab, marah, enak. Kalau dia marah, serasa mendengarkan tartil Quran. Elek, sadaqallahul adzim. Adam melihat Hawa menangis. Akhirnya apa? Sepakat melanggar aturan. Buah itu diambil kemudian dimakan berdua. Yang terjadi apa? Fa'azallahuma syaitan. Setan menggelincirkan Adam dan Hawa dari surga. Akhirnya mereka dikeluarkan dari surga gara-gara buah khuldi. Bapak-bapak, Pak Wali Kota, ada Pak Wakil Wali Kota, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari. Ingat ya, itulah alasan kenapa cewek kalau diajak makan sama suami, mah makan di mana? Jawaban istri, terserah. Pertanyaannya, kenapa seorang istri kalau diajak makan suami jawabannya terserah? Makan di mana, Dek? Terserah. Karena istri pernah punya pengalaman salah milih makanan. Semua surga dimakan boleh, malah milih yang tidak boleh. Tapi repotnya istri, begitu suami belok ke restoran, istrinya protes, "Loh, kok di sini, Pak?" Gitu. Itulah perempuan susah untuk dimengerti. Makanya perempuan tuh karakternya satu, kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Hati-hati. Jadi apa? Aturan itu ditegakkan supaya apa? Ada kebaikan. Karena Adam dan Hawa melanggar aturan, seharusnya di surga, dia dikeluarkan dari surga. Mana ada hidup tanpa aturan? Semuanya diatur. Demikian juga saya jawab, kenapa perempuan diperlakukan sedemikian rupa dalam Islam? Justru saya katakan, ini adalah cara penghormatan Islam kepada perempuan. You know Queen Elizabeth, saya bilang. Anda tahu nggak Queen Elizabeth? Kenapa, Gus? Dia dianggap wanita mulia dan terhormat. Maka tidak semua orang bisa mendekat, apalagi bisa menjabat. Nggak bisa. Dan di mata kami umat Islam, perempuan jauh lebih terhormat dibandingkan Queen Elizabeth. Maka begitu kami pengen menikmatinya, harus akad nikah untuk menghalalkannya. Maka para cewek, kalau ada cowok suka sama kamu, katakan sama cowokmu, kalau kamu mencintaiku mas, pilihannya satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Wih, wong lanang rungokno codot. Ingat, perempuan itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Makanya kata Pak Wali, semakin banyak sajadah, semakin bagus. Semakin banyak ibadah. Nah, hidup ini ada aturan. Lah, supaya kita mampu menegakkan aturan, bagaimana caranya? Berpasrah kepada Dia yang membuat aturan. Siapa? Allah. Aturannya apa? Kita beragama, takwa. Takwa itu apa? Laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Selama ada perintah Anda laksanakan, ada larangan Anda tinggalkan, selamat. Supaya mampu berpasrah kepada Dia yang maha mampu. Makanya tadi saya bilang, manusia mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Ibu, kalau memang manusia itu mampu, seharusnya dokter itu badannya paling sehat, Bu. Kenapa? Karena dokter pekerjaannya menyehatkan orang lain. Tapi faktanya dokter juga sakit. Berarti dokter nggak bisa apa-apa, kecuali dipisahkan oleh Allah yang maha bisa.
Saya punya teman di Jogja, dokter spesialis THT, telinga, hidung, tenggorokan. Orangnya malah budek. Makanya saya guyon sama teman-teman dokter. Dokter itu pinter apa goblok? Oh, goblok. Buktinya apa? Setiap orang datang ditanya, kan goblok. Dokter itu yang pinter cuma satu, Bu, dokter hewan. Nggak pernah ditanya, langsung disontek. Nggak ada sapi datang ditanya, sapi kamu sakit apa? Teman saya dokter marah sama saya, Gus, yang goblok itu orang Islam. Kenapa dokter? Kenapa orang Islam itu yang kentut bokongnya kok wudhu yang dicuci mukanya? Kan goblok. Saya jawab, dokter, kenapa orang Islam yang kentut bokongnya wudhu yang dicuci mukanya? Sama dengan dokter, kenapa yang sakit matanya yang disontek bokongnya? Kok matanya itu disontek? Nomor 2 jawabannya apa? Pak, kenapa orang Islam kentut bokongnya wudhu dicuci mukanya? Karena rasa muka itu tempatnya, rasa malu itu tempatnya di muka, bukan di bokong. Makanya kalau ibu pengajian, Tut, pasti malu aku. Nggak ada Tut, malu aku. Jadi dokter itu mampu karena dimampukan. Kalau memang manusia itu mampu dan bisa sendiri, seharusnya guru itu anaknya paling pinter. Kenapa? Karena guru pekerjaannya memintarkan anak orang lain. Tapi faktanya banyak guru yang anaknya goblok. Berarti nggak bisa apa-apa. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya polisi itu rumahnya paling aman. Kenapa? Wong pekerjaannya polisi mengamankan rumah orang. Tapi faktanya polisi juga nggak aman. Buktinya ada polisi ditembak polisi di rumahnya polisi. Berarti nggak aman. Tapi Anda yang fair ya. Saya nggak sepakat kalau Anda memperolok-olok polisi hanya gara-gara satu kasus. Saya punya teman Kapolres, anaknya masuk sekolah, dipanggil sama teman-temannya, Sambu, Sambu, Sambu. Anda salah. Tidak semua polisi kelakuannya seperti Sambu. Lagian kesalahan Sambu itu kesalahan oknum dan personal, bukan polisi secara kelembagaan. Bagaimanapun polisi itu penting. Coba Anda bayangkan, kota Lubuk Linggau sebulan penuh tanpa polisi. Apa yang terjadi? Banyak barang hilang, banyak perawan hilang. Siapa yang mengambil? Kamu. Tapi memang saya sering membela teman-teman polisi, tapi saya juga mengkritik teman-teman polisi untuk kebaikan. Saya bilang apa? Pak polisi, ingat, kalau kemarin-kemarin polisi mengawasi masyarakat, hari ini masyarakat mengawasi polisi. Maka saya minta polisi untuk jujur. Polisi jujur saja sekarang masyarakat belum tentu percaya, apalagi kalau polisi bohong. Maka saya minta kawan-kawan saya polisi untuk jujur. Ingat, jujur itu ada dua, jujur ayam dan jujur kacang hijau. Bubur itu yang untuk tidur Pak Wali Kota namanya bubur. Kasur itu yang untuk manah itu namanya kasur. Busur itu yang untuk muka itu namanya busur. Oh, bubur. Saya tuh kadang-kadang kasihan sama teman-teman saya polisi, terutama lalu lintas. Ada berita, awas, masyarakat yang naik motor pakai sandal jepit ditilang. Itu hoak. Itu hanya himbauan dari teman-teman polisi, kalau naik motor jangan pakai sandal jepit. Karena kalau terjadi insiden dan kecelakaan bisa lebih parah. Apalagi yang naik motor ibu-ibu. Polisi khawatir kalau yang naik motor ibu-ibu pakai sandal jepit. Karena kalau ditilang berpotensi sandalnya ginapui cangkeme polisi. Kan tahu sendiri perempuan mak-mak kalau naik motor rating kanan belok kiri. The power of embok-embok. Artinya apa? Polisi mampu karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Kuli bangunan itu rumahnya paling bagus. Kenapa? Karena kuli bangunan pekerjaannya membuat rumah untuk orang. Tapi faktanya banyak kuli bangunan gak punya rumah. Satu lagi, yang gara-gara kalimat ini saya dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan oleh lawyernya dukun atas dugaan pasal penistaan dukun. Cie. Gara-gara saya podcast sama Atta Halilintar.
Atta Halilintar tanya sama saya, Gus, kenapa dukun itu dipanggil paranormal? Saya jawab, dukun itu dipanggil paranormal karena yang datang orang abnormal. Kenapa dukun dipanggil orang pinter? Karena yang datang orang goblok. Lah saya bilang, kalau memang dokter itu bisa, seharusnya dukun itu seharusnya istrinya paling cantik. Kenapa? Karena dukun banyak menjual pengasihan dan pelet. Tapi buktinya banyak dukun yang istrinya merongos. Berarti dukun nggak bisa apa-apa. Gara-gara saya mengatakan itu, saya dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan atas peniksaan dukun. Tenan. Inilah Indonesia. Begitu sulit, lupakan silit. Kalau jadi kan udah masuk mereka. Nah, bagaimana supaya aturan ini tegak sesuai dengan perintah Nabi? Ayo, biar nggak kedinginan saya ajak selawatan. Tadi Pak Wali Kota bilang selawatan Joko Tingkir. Ajak lagunya Joko Tingkir tapi syairnya saya ganti. Saya kemarin di Jakarta ditanya sama wartawan, kayak ngopo tebrang. Saya minum kopi kok sudah dingin. Dingin, sangit. Biasanya kalau saya dikasih kopi yang panas dan langsung saya minum. Kenapa panas harus langsung diminum Pak Wali? Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Kenapa Gus Miftah kalau ngaji harus minum kopi? Karena hidup butuh inspirasi, bukan halusinasi. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Kemarin ditanya, Gus, bagaimana pendapat Gus Miftah tentang lagu Joko Tingkir? Nggak ada apa-apa, bagus. Apakah itu menghina Joko Tingkir? Enggak. Menghinanya di mana? Lah itu Joko Tingkir minum dawet loh. Justru bener. Zaman Sunan Kalijogo, zaman Joko Tingkir itu adanya cuma degan, kopi dan dawet. Yang salah itu kalau Joko Tingkir minum boba. Lah itu salah. Karena zaman Joko Tingkir belum ada boba. Goblok kamu. Apalagi Joko Tingkir ngombe ciu. Lah itu salah. Itu namanya menghina Joko Tingkir. Kalau Joko Tingkir minum dawet ya memang adanya cuma dawet. Kalau saya di sini Joko Tingkir, Gus Miftah ngombe kopi dingin, memang nggak ada yang panas. Ya selawatan yuk. Selawatan bro. Potongnya jangan besar-besar, burungnya kecil. Dari tahu sama Shallallahu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawasana wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah. Minum kopi rasanya nikmat, makan bakpao dari ketelang. Mari ngaji dan bersolawat dari Lingga untuk Indonesia. Dari Lingga untuk Indonesia. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Yasin Habibillah. Tawasana Bismillah wa biladi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi alil badri ya Allah, bi alil badri ya Allah. Joko Tingkir minumnya kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan
siapa lagi? Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan sama Brunanan, orangnya asik, gagah dan tampan, sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Makan bakpao hari Minggu ke Lubuk Linggau, minum susu. Aku jomblo bukan gak laku, tapi karena memang gak ada yang mau. Ada yang jomblo di sini? Siang amat. Sejomblo-jomblonya kalian saya doakan segera berakhir. Amin. Gimana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Ada yang jomblo, Mas? Banyak. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang mong dianggep kanca. Semarang kaline budek sing disayang matane picek. Oh, ibu-ibu juga minta syair. Makasih. Buah belimbing, buah pisang, wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas gedek, wajahnya glowing, tungkaknya meletek. Ganti uang tuh, kok hilang? Motornya kecil. Oh, Peri malu, bulunya kecil ya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, ini syairnya Gus Miftah. Dolan ning sawah terus ning kali, kayu nongko digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, banyak janda minta dirabi. Gus Miftah istrinya berapa, Bu? Loro matamu, satu. Dua. Sorry, saya sama Pak Nanan Malikota itu sama-sama tipe cowok setia.
Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam banyak kamera. Ketahuan istriku mate. Lah, jangan ulang masa kiai takut istri. Jangan kan kiai, wali kota itu takut sama istri. Bahayanya kalau di kantor, di rumah ketemu istri. Perempuan dilawan. Laki-laki itu kalau di luar kayak harimau, masuk rumah kucing. Kapolres saja, kiai sak pinter-pintere kiai kan diketak bojone goblok dadak dalan. Mbuh wong wedok ing gumun. Makanya kemarin saya ditanya di Jakarta sama teman saya, siapa Komjen Ahmad Doviri Kabak Interkam. Gus, bagaimana pendapat dengan polisi? Bagus, tapi mohon izin jenderal, saya nggak suka dengan polisi, sukanya polwan. Polisi lanang sih. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, ngomong soal aturan, bangsa ini didirikan oleh para founding fathers juga ada aturannya. Apa salah satu aturannya? Salah satu aturannya adalah menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Di situ disebutkan Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Amanat undang-undang mengamanatkan kepada kita semua bahwa negara ini adalah negara yang beragama. Indonesia bukan negara agama, tapi sangat agamis. Indonesia bukan negara Islam, tapi sangat Islami. Maka kemudian apa? Satu ketika dulu tahun 2018, pengajian saya di klub malam viral, di lokalisasi viral, saya diundang, acaranya Mas Jadi Corbuzier di Trans 7. Kopi susu hitam putih, kan kopi hitam susu putih, goblok. Nggak paham loh, perutmu ini loh gemes. Kalau mau ketawa aja bro, jangan dikempet. Masa ini orang NU kurus? Masa kalau anak pagar Nusa makannya banyak tetap kurus? Dua kemungkinan deh, anugerah atau azab. Kalau di sini ada teman-teman saya Muhammadiyah, saya dulu kuliah di Jogja, itu tempat tinggal saya di masjidnya orang Muhammadiyah, Bu. Maka saya sangat dekat dengan teman-teman Muhammadiyah. Saya dulu di masjidnya orang Muhammadiyah jadi James Bond, jaga masjid dan kebon 4,5 tahun. Alhamdulillah nggak ada masalah teman-teman saya Muhammadiyah. Masalahnya hanya satu, gara-gara saya ikut Muhammadiyah saya kurus, berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa saya ikut Muhammadiyah kurus? Karena Muhammadiyah belas gak pernah ada selamatan. Akhirnya saya kembali dapat istri orang NU, saya tinggal di masjidnya orang NU. Begitu saya menikah dengan orang NU, gemuk. Kenapa? Susunya cocok. Nah, begitu tinggal di masjidnya orang NU, tambah gemuk. Kenapa? Karena orang NU dikit-dikit makan, yasinan makan, tahlilan makan, solawatan makan, manakipan makan, maulutan makan, rojaban makan, istighosahan makan, mujahadahan makan. Tetangganya sakit minta didoakan makan. Yang sakit mati makan lagi 7 hari. Sampai wajahnya kayak besek ini. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, saat itu Deddy Corbuzier tanya sama saya begini, apa pandangan Gus Miftah terhadap agama dan Pancasila? Ini perlu saya sampaikan, kenapa Bapak Ibu? Saya 10 Juni diundang oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia untuk berbicara Indonesia Emas di hadapan Presiden tanggal 10 Juni. Waktu itu saya berbicara tentang ekonomi berkah. Dan kemarin tanggal 11 Oktober saya kembali diundang Presiden di acara Investor Daily Summit 2022. Bagaimana kemudian investasi di Indonesia bisa bagus. Lah, saya diminta untuk memberikan tausiah. Ganti wong, cie, kamu nggak kuat mental ya diganti. Kok tambah kecil? Allah. Insya Allah saya besok masuk surga dikawal oleh Banser dan Pagar Nusa. Amin. Karena Banser tugasnya survei lokasi.
Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei oleh Banser. Surganya siap, kiainya masuk, bansernya keluar lagi. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, saya bilang salah satu cara supaya orang-orang luar yang punya uang itu percaya dengan negara kita, mau menginvestasikan uangnya adalah dengan menjaga kondusivitas bangsa ini. Salah satu cara menjaga kondusivitas itu apa? Satu, dengan hidup yang rukun dan akur. Maka kemudian Nabi Muhammad pernah mengatakan, la tadkhuluna jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman, dan kamu belum dikatakan beriman sehingga memiliki rasa kasih, cinta dan sayang. Artinya apa? Kalau pengen rahmatnya Allah ini turun, warga kota Lubuk Linggo itu harus jadi umat yang rukun, yang akur. Nah, kemudian apa? Salah satu yang menjembatani kita tidak rukun itu apa masalahnya? Karena kekurang percayaan kita kepada pemimpin. Makanya pernah saya sampaikan, pintu masuk radikalisme itu adalah kebencian kepada pemimpin yang berlebih. Karena kalau sudah benci kepada pemimpin, otomatis tidak mengakui produk-produk kebijakannya. Nah, salah satunya kenapa tidak percaya dengan kepemimpin? Karena merasa kepemimpinannya kurang adil. Yang terjadi kemudian apa? Tidak bisa rukun, karena iri, karena beda agama, karena beda suku, ras, dan lain sebagainya. Makanya ini saya sampaikan aturannya seperti ini. Ketika Deddy Corbuzier tanya sama saya, Gus, apa pendapat Gus Miftah dengan Pancasila dan agama? Saat itu Bapak Ibu, ada dua golongan. Yang pertama mengatakan begini, semua agama itu sama, semua agama itu benar. Saya menolak pendapat itu. Yang benar adalah semua agama itu benar bagi penganutnya, tanpa harus menyalahkan agama lain. Kalau semua agama itu benar, titik, bahaya. Anda tiap hari bisa ganti agama. Hari Jumat Islam, Sabtu Katolik, Minggu Kristen, Senin Hindu, Selasa Buddha, Rebo Konghucu, Kamis Darmo Gandul, Jumat Gandule Mbak Darmo. Makanya semua agama itu benar bagi penganutnya. Nah, menjadi ramai kemudian kalau Anda lihat beberapa waktu yang lalu pengajian Gus Miftah dengan Farel Prayoga yang nyanyi lagu Ojo Dibanding Banding. Saya pengajian di Kabupaten Banyuwangi dengan puluhan ribu orang, Farel datang sebagai bintang tamu. Saya tanya, Farel bisa sholawat? Bisa Gus. Sallallahu alaihi wasallam. Sholawat. Saya tanya, Farel, kamu bisa ngaji apa enggak? Nah, dia bisik-bisik telinga saya, enggak bisa. Duh, kenapa enggak bisa? Kan kamu udah 12 tahun harusnya belajar ngaji. Nah, untuk nyelingi itu dia nyanyi lagu Ojo Dibanding-Banding. Setelah dia nyanyi, panitia datang. Gus, mohon maaf, Farel Prayoga non-Islam. Karena saya sudah kadung bertanya, kamu bisa ngaji apa enggak? Saya merasa bersalah. Masa orang non-Islam saya tanya bisa ngaji apa? Enggak. Akhirnya Farel saya minta maaf. Kemudian dia saya tanya, nah agamamu apa? Dia jawab, privasi. Oke, kalau memang kamu menganggap agama itu privasi, saya cuma minta satu hal sama kamu. Apapun agamamu, tolong jadi hamba Tuhan yang taat. Kalau kamu Kristen silahkan ke gereja, kalau kamu Islam silahkan ke masjid, kalau kamu Hindu silahkan ke pura, kalau kamu Buddha silahkan ke wihara. Fair kan, gak ada masalah Bu, betul? Karena bagi saya apa? Saya menghormati dia. Nah, berita 2 hari kemudian muncul di media sosial dan media televisi, Gus Miftah intervensi agama Farel. Saya langsung ngelus dadanya istri saya. Ya Allah. Ya masa dada kamu? Dari mana saya mengintervensi agamanya Farel? Kemudian diperparah lagi apa? Ada orang-orang yang mulai cari muka, pansos. Jawaban Farel keren bahwa agama itu privasi.
Pak Wali Kota, saya ingat zaman Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo itu ada satu ormas yang demo ke Mendagri minta supaya apa? Kolom agama dalam KTP dihapus saja karena dianggap diskriminasi. Pak Cahyo minta pertimbangan ke saya waktu itu, Pak almarhum Cahyo Kumolo. Gimana Gus? Ada orang-orang nih yang minta kolom agama dalam KTP dihapus. Saya bilang, saya nggak setuju. Kenapa? Karena bagi saya, ketika kolom agama, kolom KTP dalam kolom agama dalam KTP itu ada, itu membuat saya bangga. Nama Miftah Maulana Habibur Rahman, agama Islam, saya bangga dong. Makanya malam hari ini yang KTP-nya Islam saya doakan masuk surga. KTP-nya. Enak amat. Saya nggak setuju. Maka saya bilang, bagi orang yang mengatakan agama itu privasi, monggo. Tapi bagi saya Miftah, agama itu bukan privasi. Kenapa? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Saya harus deklarkan saya Islam. Sehingga kemudian nyuwun sewu, kok di depan rumah sakit Arbunda itu Gus Miftah kecelakaan, kok saya mati umpamanya, maka Anda mau ngurusi jenazah saya secara Islam atau Kristen, tinggal lihat KTP-nya. Coba Anda bayangkan, kalau Anda belum kenal saya mati, KTP-nya nggak ada kolom agama, saya mau diurusi dengan cara apa? Maka saya nggak setuju kalau kolom agama dalam KTP dihapus. Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Setuju ibu-ibu? Setuju bapak-bapak? Setuju, codot. Saya ketemu Jumatan, saya kan nggak pernah khutbah Bu, males saya khutbah Bu. Saya sekali-kali khutbah, anak saya dengerin. Siapa yang harus kita hormati? Ibumu, 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 bapakmu. Pulang Jumatan anak saya tanya, "Bah, yang harus dihormati siapa sih?" Ibu, 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 bapak. Anak saya tanya, "Dek, bapaknya berapa?" 1, ibunya 3. Oke. Kamu pulang bilang sama bunda, "Kenapa abah kok ibunya cuma 1?" Iya. Anak saya pulang, istri saya lagi motong-motong terong masak untuk santri. Anak saya matur, "Bun, kata bapak tadi di masjid, kata abah, bapak 1, ibunya 3. Kenapa abah kok ibunya cuma 1?" Istri saya jawab, "Dek, ini namanya apa? Terong. Jumlahnya berapa? 1. Kalau terong 1 mau dimakan orang 3, caranya gimana, Dek?" "Ya dipotong-potong, Bun." "Sana bilang bapakmu." "Mah, pengisannya lorong." Entek manuk gua tadi.